Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi dari SD Yayasan Bunga Bapangi, Kecamatan Pancalotan, Kabupaten Sidrap. Pembelajaran bahasa daerah atau bahasa ibu penting untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat hubungan antar generasi. Selain menjadi sarana komunikasi, bahasa ibu juga mengandung nilai-nilai budaya yang tak ternilai. Dengan mempelajari bahasa daerah, kita ikut melestarikan warisan budaya serta memperkaya pemahaman terhadap keragaman masyarakat. Dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis, saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran diferensiasi. Penerapan kurikulum merdeka dalam bahasa daerah sangat penting dilakukan karena dilatar belakangi adanya pergeseran penggunaan bahasa, keterbatasan sumber daya pendidikan, globalisasi dan modernisasi, keterbatasan media dan teknologi. Olehnya itu, saya memanfaatkan teknologi dengan media seperti WordWall melalui game. Peserta ditambah bersemangat lagi dalam belajarnya dan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran diferensiasi. Dalam proses pembelajaran dapat terstruktur, terarah, menyenangkan, menambah motivasi siswa, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita mau dicapai. Tantangan yang saya alami dalam pembelajaran literasi bahasa Bugis yaitu kurangnya kurikulum yang mendukung pembelajaran bahasa daerah. Kedua, minimnya buku dan sumber belajar dalam bahasa Bugis. Ketiga, keterbatasan sumber daya guru. Empat, pergeseran bahasa ke bahasa Indonesia. Kelima, pengaruh globalisasi dan teknologi. Enam, kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat. Dan yang ketujuh, stigma sosial terhadap bahasa daerah. Pak Hadir siapa? Yo, ide ya yang mau Mailal, silakan naik. Nomor 5. Pak. Ya. Pilihannya? B, Pak. Udah. Kisah Nenek Pakande. Pada zaman dahulu kala, di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Sopeng, Duri pancaji rilino Saya yang sebelumnya sulit mengingat kosakata, kini merasa terbantu dengan ilustrasi visual seperti gambar atau video yang menggambarkan aktivitas, dan saya juga lebih percaya diri dalam melafalkan kosakata karena dapat meniru langsung dari rekaman audio dengan melalui metode pembelajaran Pak Junaidi. Ini saya mengalami peningkatan pemahaman berbahasa daerah Bugis. Alhamdulillah, saya mengalami peningkatan pembelajaran bahasa Bugis dengan metode pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Junaidi. Dengan pendekatan visual, saya lebih mudah meningkatkan kata-kata baru dengan gambar atau situasi tertentu.
dan lebih mudah menghafal lebih lama. Sedangkan melalui pendekatan multimodalitas, saya belajar tambah lebih aktif lagi dan tertarik untuk menggali lebih banyak tentang bahasa dan budaya Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan metode pengembangan literasi bahasa Bugis dengan pembelajaran multimoda yang dibawakan oleh Pak Junedi dapat mengimplementasikan pendekatan pelajaran yang berharga. Metode multimoda ini dapat menantang untuk lebih kreatif lagi dalam menyusun materi ajar. Tidak cukup hanya menyediakan teks, kami harus memikirkan bagaimana menambahkan elemen visual dan audio yang relevan agar pembelajaran lebih menarik. Misalnya, untuk mengajarkan ungkapan dalam bahasa Bugis, kami membuat video percakapan sehari-hari dalam konteks tradisional seperti pasar atau acara lainnya. Pak Junedi juga membuat permainan interaktif untuk membantu siswa mengingat kosakata dengan cara yang menyenangkan. Pendekatan ini ternyata tidak hanya membantu siswa, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka sebagai guru untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Namun, tantangan terbesar adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Mempersiapkan materi visual dan multimoda memerlukan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa tidak semua sekolah memiliki akses ke teknologi yang memadai. Meskipun demikian, kami merasa bahwa usaha ini sepadan karena hasilnya terlihat nyata pada antusiasme dan peningkatan pemahaman siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peran saya sebagai kepala sekolah yaitu memberikan dukungan penuh kepada Pak Junedi dalam melakukan pendekatan pembelajaran yang inovatif ini. Pengalaman dia telah menunjukkan keberhasilan pembelajaran multimoda sangat dipengaruhi oleh dukungan fasilitas dan kebijakan sekolah. Saya juga sebagai penanggung jawab pada sekolah ini memberikan proaktif dalam menyediakan alat bantu visual seperti proyektor, laptop, serta akses internet yang stabil akan sangat mendukung implementasi pendekatan ini. Kami juga melihat Pak Junedi telah memberikan ruang bagi para guru lain untuk mengembangkan penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Dan kami juga memberikan dukungan penuh dalam pembelajaran bahasa daerah yang dapat mendorong guru dan siswa untuk bangga serta termotivasi menjaga budaya dan bahasa lokal. Dengan pendekatan ini juga dapat memberikan pengalaman baru yang positif untuk siswa, guru, bahkan untuk kepala sekolah. Diharapkan pembelajaran multimoda dalam pembelajaran literasi bahasa daerah dapat terus bagi seluruh sekolah lain untuk mengintegrasikan teknologi dan budaya dalam kehidupan belajar yang lebih inovatif dan menyenangkan. Filosofi Nene Malomo, Rioloi na patiroi, Ritangai na siraga-raga, Rimunriwi na pampiri.